Nah, biar ada teman-teman CCTV yang merekam seseorang pakai begitu, cadar-cadar begitu, nah susu, dekolgen apa semua masuk ke dalam. Ya kan? Masuk semua ke dalamnya itu. Nah. Ya, silakan Bang. Abang Muslim? Muslim Bang Edis, Oke, selamat silakan malam. Bang. Apa yang mau Abang tanggapi? Silakan. Tema konsep Bang Edis sekarang membahas itu apa sih? Untuk menjawab dan meluruskan fitnahan-fitnahan orang-orang Islam, Bang. Ya, Aduh, terus masa saya ngomong terus, Bang? baru gabung nih Bang Edis. Jadi Oke. fitnah apa yang merasa difitnah nih Bang Baik, Edis? saya kasih contoh, Bang. Nih fitnahnya nih, Ya. saya kasih tunjuk. Nih. Abang tahu nggak siapa orang ini? Bentar. Saya tampilin. Saya tampilin dulu mereka ini. Gak apa-apa disebut aja Bang Edis Ya, sebentar, saya tampilin saja biar lebih ini. Sebentar. Saya tampilkan di layar ya, Bang ya. Sabar, Bang ya. Karena ini terlalu banyak ini. Nah, Abang kenal dengan dua orang ini. Abang kenal dengan dua orang ini enggak? Kenal nggak? Dua orang ini. Yang satu ini namanya Irene Handono. Yang satu ini namanya Donditan. Apa yang mereka bahas? Yang mereka bahas adalah kitab sucinya orang Kristen. Ya, yang mereka bahas apa? Paulus, Yesus. Kan tidak etis, Bang. Masa dua-dua Muslim bahas agama Kristen? Nah, di sini saya nggak mau kayak mereka berdua ini. Saya undang yang Muslim. Nah, fitnah mereka salah satunya ini, Bang. Aku tampilkan. Ini fitnah mereka nih. Nih. Sebentar, saya balikin dulu badan saya biar kelihatan ya, Bang ya. Abang lihat nggak itu kaosnya, Pak? Yesus. Yesus. Terus, dia pakai kaos Yesus itu buat apa? Nggak tahu, Bang. Oke, saya jelasin. Dia pakai kaos Yesus itu untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Islamlah yang menjalankan ajaran Yesus. Bahkan dia katakan Yesus itu Islam. Nah, inilah salah satu tujuan saya live seperti ini. Nah, jangan ketika kalian ngomong, ini sebentar, nanti ada ngomong panjang lebar. Jangan waktu orang Islam kayak begini, oh itu namanya syiar dan dakwah, kalian oten-oten tuh harus mengikuti ini loh, betul. Bahwa Yesus itu juga seorang Muslim, kami inilah mengikuti Yesus. Giliran saya tanggapin langsung, lapor polisi. Selamat malam Pak. Ini ada seorang Kristen ini bahasin agama Islam ini, penistaan agama ini. Apa kayak begini, ini dunia macam apa ini? Kalau kalian bahasin agama Kristen aja. Nah, silakan. Apa tanggapan Anda? Sebetulnya itu bukan fitnahan kalau menurut saya Bang Edis. Karena begini, kalau Bang Edis membahas tentang agama Muslim atau Islam ya, sedangkan di internal Kristologi, di internal keimanan Bang Edis sendiri, masalah Yesus saja masih jadi perdebatan sampai sekarang. Masalah eksistensi Tuhan masih jadi perdebatan. Kalau memang Bang Edis merasa jangan ngalihkan tema dulu Bang. Gini loh. Gini. Temanya itu begini loh. Anda kan berkata bahwasanya apa yang saya katakan itu tidak benar atau fitnah. Padahal sebenarnya kalianlah yang memfitnah. Jadi ini ada dua sudut pandang. Makanya kita temukan ini. Ini menurut versi Islam yang dikatakan oleh Donditan itu benar. Makanya karena benar didukung oleh orang-orang Muslim. Banyak tuh yang dukung tuh. Ada Deddy Mizwar juga sudah mulai bergabung dengan mereka tuh. Deddy Mizwar, Ari Untung kan udah gabung ini sama mereka, ya kan? Tahu saya itu, mereka kumpul-kumpul itu, saya tahu itu, tahu. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen kan juga punya sudut pandang, punya persepsinya sendiri. Nah, ketika kami ngomong begini, kenapa dilaporkan polisi?
Gitu. Gini Nah, Bang Edis. kalau memang yang saya katakan salah, coba tunjukkan. Selama Anda nonton saya, satu fitnahan saya tentang agama Islam apa? Sebutkan, silakan. Kalau memang kita itu tujuannya mencari kebenaran, sama seperti saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, maka saya akan dengarkan selama Bang Edis menjelaskan, 1 jam pun saya dengarkan. Tapi kenapa ketika saya menjelaskan baru berapa detik udah langsung dipotong? Kalau Karena Bang Anda Edis mengalihkan dikasih pembicaraan, mengalihkan topik Anda. apapun yang namanya pengalihan, apapun yang namanya argumentasi dan narasi, nanti pasti ujungnya akan mengarah ke tema itu, pertanyaan itu sendiri Bang Edis. Begitu, supaya apa? Terpahami, tersampaikan narasinya. Nanti arahnya pasti menjangkau ke arah tema itu. Makanya Oke, dibiasakan sekarang begini saja. Kalau Selama Anda nonton sudah saya, dipotong lagi sudah dipotong bukan lagi. untuk mempersingkat, Sedikit, baterai saya udah sedikit ngedrop, lagi, baterai sedikit saya lagi. baterai saya udah merah, udah mau Oh mati. gitu, Gini, siap. Oke. saya udah live lama bang, apa baru dateng? Gimana sih ini? Saya sudah live lama loh ini. 3 jam, bayangkan Anda udah 3 jam, udah bibir udah kering ini, udah lapar. Gini, bang, saya tanya Anda, selama Anda nonton saya, pernah nggak Anda dapati saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Fitnah saya belum mengarah sampai mengatakan atau memvonis Bang Edis fitnah. Tetapi kalau saya bilang Bang Edis gagal paham, sangat gagal paham. Contoh banget. satu gagal pahamnya yang mana? Barusan bahas apa aja salah semua, bahas tentang Yang mana? Ya tentang busana, yang katanya kalau begini katanya Ustadz haram. Padahal kan itu kita Islam itu menganjurkan menutup aurat. Oke, kan baik. itu. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Menurut agama Islam, menurut ini ya, menurut versi ulama ini ya, tentang juga orang Islam aurat tidak perempuan dapat itu berbahasa Arab. kepala perempuan, sebentar, rambut perempuan itu aurat nggak? Yang bukan aurat hanya mata dan telapak tangan. Oke, yang bukan aurat hanya mata dan telapak tangan. Kebaya, Anda tahu kebaya? Ya. Ditutup nggak kepalanya? Ditutup nggak mukanya? Kebaya kan baju. Mulai. Baju, sebentar dulu, sebentar. Kebaya, gini, pakaian sebentar bang. Bang, kebaya itu, pakaian kebaya itu nutupin muka nggak? Enggak, berarti menurut kaidah yang dijelaskan oleh para ulama yang menyesatkan kaum muslimin wal muslimat, berarti sesat nggak pakaian itu? Haram nggak pakaian itu? Seharusnya haram. Terus kamu kok fitnah saya? Kamu bilang saya gagal paham, gimana? Kok bisa kau bilang saya gagal paham? Sedangkan kamu sendiri bilang itu haram. Gimana sih? Kalau oknumnya yang berbuat bukan berarti ajarannya yang salah. Oknum sih gimana sih? Gini saja, saya tanya Anda. Menurut Anda, kebaya haram nggak dipakai oleh orang Islam? Gini. Islam jawab singkat. Jangan, nggak ada putar-putar. Gini, sekarang jawab singkat. Kebaya, tenang. Kebaya menurut agama Islam haram nggak dipakai oleh wanita muslim? Selama sesuai dengan aturan syariah nggak haram. Bukan kebaya. Muter. Emang kebaya ada penutup kepalanya? Sebentar, kebaya ada penutup rambut nggak? Tapi kan ada pelengkapnya, kebaya yang juga ada kerudungnya. Yang namanya kebaya itu nggak ada kerudungnya, Pia. Yang namanya kebaya itu, nih saya tunjukin kebaya. Aduh, ini orang-orang ini susah ngomong sama mereka, ini susah betul. Tapi itulah teman-teman ya, disitulah saya itu mengalami depresi. Saya itu udah pengen pensiun sebenarnya, tapi teman-teman ini, bang, kok nggak live bang? Kalau dalam hati saya, aduh saya gojek aja lah dalam hati saya. Aduh, betul-betul saudara-saudara. Nih,
Lihat ya, Bang, ini yang disebut dengan kebaya, Bang. Saya kasih tunjuk ya. Nih, kebaya. Kebaya. Kita bahas langsung ke inti aja Bang Edis. Iya, Katanya tenang, barusan Bang. Tenang, tenang. katanya baterainya habis. Saya mau jelasin Iya, ini panjang mau lebar habis, alasan Bang. baterai Sedikit mau lagi. habis. Sedikit Terus lagi ini mau ngapain bahas habis. yang nggak Sedikit penting lagi gitu mau loh. habis ini, Bang. Tenang. 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 Siap, saya dengerin. Oke, Nih. siap. Ini asli nih contoh ya. Contoh ini asli kebaya Jawa nih. Kita pakai kartun asli aja ya. Kartun atau asli? Bentar, saya cari yang asli, Bang ya, jangan yang kartun ya. Nih. Terserah apapun itu. Bentar, yang asli aja ya. Biar kita kasih. Nah. Nih, kita kasih tunjuk contoh kebaya. Ya, terus nanti disampaikan juga maksudnya di situ apa gitu loh. Kalau saya sendiri paham arahnya kemana Bang Edis mau bernarasi itu paham. Cuma saya ikuti aja alurnya. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda apakah Ya. nih ini ori, Bang, nih. Ini yang kita ambil nih bahkan foto lama nih, Bang, foto kuno. Nih, ini orinya nih. Ini, Bang, kebaya ori diambil oleh di zaman Belanda dulu. Pakaian asli ori ini kebaya ya, Bang ya. Nah, menurut agama Islam tadi Anda bilang ya, muka, rambut itu aurat semua, betul? Yang enggak, yang bukan cuma mata, betul? Ya. Nah, berarti kalau pakaian seperti ini, kebaya yang orisinil begini, haram nggak? Kalau dari kaidah Islam haram. Ya sudah, kamu yang ngomong sendiri haram. Kok kamu salah? Kok kamu bilang saya gagal paham? Gimana? Kamu ini gimana sih? Kamu sendiri bilang haram, saya kamu bilang gagal paham. Boleh saya jelasin? Silakan. Apakah kebaya yang difoto itu sudah sesuai dengan kaidah Islam atau bukan? Atau itu kaidah Islam atau kaidah budaya? Berarti kebaya yang orisinil, kebaya yang asli itu haram dipakai oleh perempuan muslimah, betul? Ya jelas. Terus ya sudah, terus kok kau bilang saya gagal paham? Di mana gagal pahamnya saya? Oke, saya gagal pahamnya gini ya. Saya bilang Mas Bang Edis gagal paham. Kebaya itu pakaian budaya. Yang ditunjukkan tadi kan pakaian intinya budaya. Gini saja, Bang. Intinya Anda ingin mengatakan gantilah kebaya itu dengan pakaian Arab, gitu bilang. Sehingga Pak bajunya harus begini nih. Inilah baju yang kalian bangga-banggakan, yang ustadz-ustadz itu bangga-banggakan supaya kaum muslimah itu memakainya. Ini pakaian begini. Nih loh, nih. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Ini namanya 1:10 Bang Edis. Ini namanya 1:10. Saya ngomong 1 detik, kamu iya, saya ngomong 1 menit, kamu 10 menit nyerocos. 1:10. Nih, saya balikin kamera saya ini. Inilah pakaian yang menurut kamu asli tidak melawan syariat Islam tuh ini. Ya kan? Lemper, seperti lemper. Betul. Nah, ini. Loh, bahkan sudah ada pada waktu itu lomba renang pakai baju yang syariah. Biar saya tunjukin lagi, saya tunjukin. Banyak, Bang, nih ya. Pakaian renang syar'i. Sebentar. Pakaian renang syar'i. Loh, ada, Bang, pakaian renang syar'i. Sampai Bang Edis selesai ngomong saya dengerin, dan nanti saya jelasin juga dengerin. Itu contoh diskusi yang baik. Kalau Anda hanya mencari narasi yang sesuai dengan pikiran Anda, itu bukan narasi, bukan diskusi namanya, Bang. Sebentar, Bang, saya tunjukin ini loh, pakaian yang syar'i itu begini. Ini makanya ini Bang nih. Beginilah cara berenang yang syar'i, Bang. Makanya, Bang, kalau kamu Islam tuh harus kayak begini nih. Misalnya, kamu ajak istri, sayang, ayo kita berenang yuk. Oke, baik. Supaya pakaiannya tidak melanggar syariat agama Islam. Nih. Betul. Inilah pakaian syariat berenang itu ini.
yang ngelihat itu sakit kepala bang. Saya kalau lihat begini pergi saya bang. Kenapa? Karena kepala saya sakit. Betul. Gimana ngelihat orang berenang kayak begini coba? Loh, gimana anda ini? Betul. Sudah, Betul. siap dengerin? Siap dengerin? Silakan. Oke. Gini. Kalau belum selesai lanjut dulu, saya Ya dengerin. silakan. Oke. Kalau kebaya, kalau apapun itu yang tidak sesuai dengan syariah, yang mempertontonkan aurat, itu yang salah adalah pemakainya, oknumnya, bukan agamanya. Jadi kalau ada orang pakai kebaya, saya katakan sesat, itu yang memakai. Bukan Islamnya yang salah. Seperti misalkan diwajibkan berpuasa, kemudian ada orang mengaku Islam tidak berpuasa, bukan Islamnya yang disalahin. Itu contohnya. Pikir Jadi saya pemakai. dia mau ngomong nyambung, ternyata nggak nyambung juga. Oke, terus saya jelasin. Yang pengen Anda sambungkan apa? Yang Poinnya, saya saya tanya jawab. itu bang, sudah kita Ya. sampai kepada kesimpulan Anda sendiri mengakui bahwa kebaya yang orisinil ya, bukan kebaya versi syariah. Lain kalau kebaya versi syariah, ya. Kebaya yang orisinil itu haram dipakai oleh seorang muslimah. Anda sudah mengiyakan tadi, betul? Iya, terus. Ya sudah, artinya kebaya yang orisinil itu lama-lama nanti akan musnah di tengah-tengah orang Islam. Orang Islam nggak ada lagi nanti yang pakai begitu, bang. Yang pakai kebaya nanti tinggal orang Kristen, bang. Yang pakai kebaya nanti bang ya tinggal orang Kristen, orang Hindu. Itu yang pakai kebaya, gimana? Harusnya Bang Edis tuh nanya gini, kalau kebaya seperti itu sesat, kalau kebaya seperti itu nggak boleh, ada nggak solusi kebaya supaya jadi boleh? Jangan mengatakan iya, namanya harus bukan bisa kebaya memakai. lagi, artinya kebaya sudah versi Arab, alias kebaya made in Arab. Gimana? Ya kalau kebaya yang asli bukan begitu. Kalau ngomong kebaya, kebaya orisinil, bukan kebaya yang sudah dipermak, kebaya versi cadar. Gimana Anda ini? Bang Edis, kebaya itu kan pakaian budaya. Kebaya itu kan pakaian budaya. Sedangkan Islam masuk itu lebih Bang, dulu biar Anda tahu ya, yang Bang ya. ada. Ya, begini, intinya itu bang, kalau perempuan muslimah pengen bener-bener itu, mereka itu tidak akan bisa mengekspresikan kecantikannya. Mereka tidak akan bisa mungkin berpakaian supaya dia kelihatan cantik, anggun, nggak bisa. Haram. Bahkan parfum, perhatikan. Parfum seorang perempuan yang tercium oleh laki-laki tempatnya di neraka jahanam. Udah dibilang bang. Pokoknya bang, kalau Anda jadi perempuan muslim pengen bener-bener menerapkan ajaran agama Islam, apes lo, hidup lo apes. Keluar rumah tidak boleh, nyetir nggak boleh, keluar sendiri tidak boleh, pakai baju ada ininya sedikit, ada cantiknya sedikit, tidak boleh. Haram. Iya, pertanyaannya saya gantian ya, saya gantian. Menghemat baterainya Bang Edis nih, menghemat baterainya Bang Edis ya. Oke lah, ini pilihannya sungguh baterai ada saya dua. sudah mau habis bang. Ini udah 3,5 jam. Besok Oke, lagi kita lanjut ya. Enggak, sudah habis ini baterai. Udah Satu tinggal. aja, satu Tahu-tahu pertanyaan. nanti mati, nggak ada yang matikan live saya nanti bang ya. Satu Kita pertanyaan dari lanjutkan saya, besok. habis itu satu pertanyaan closing. Apa? Boleh? Sedikit saja. Silakan. Mana yang lebih baik ya, mengikuti keinginan dari Bang Edis dengan artian membebaskan pakaian sesuai dengan budaya original, atau mengikuti pakaian secara syar'i Islam? Itu kira-kira secara logika, seandainya seluruh dunia mengikuti, yang lebih bermanfaat itu ke arah mana? Yang pilihan Bang Edis apa pilihan Islam? Gak usah dijawab, Bukan pilihan kita pikir nanti. saya, Bang. Silakan closing. Anda ini orangnya suka nggak nyambung. Bukan pilihan saya. Itu yang sudah menjadi adat budaya masyarakat Karena Indonesia. Bang Edis yang menyampaikan persalahan ini. Emangnya yang nyitain kebaya, sebentar, yang nyitain kebaya saya. Tapi yang menjadikan itu bermasalah Bang Edis.
Mandi lumpur dulu bang, mandi lumpur dulu. Memang ngomong sama Marni nggak pernah nyambung. Astaga. Ini tergantung kalau otakmu seperti kebanyakan orang-orang di padang pasir yang nggak pernah ngelihat perempuan, ya memang bahaya. Karena kamu biasanya di padang pasir makan kambing. Nah, makan kambing jadinya libidomu mungkin tinggi. Kamu tidak bisa melihat satu pun nyembul dari bagian perempuan itu. Entah kelihatan betisnya kah, otakmu langsung begitu. Bayangkan teman-teman, ada laki-laki dia nggak bisa ngelihat satu pun bagian dari perempuan itu, harus dibungkus kayak lemper. Itu pun masih bahaya. Yang salah itu bukan pakaiannya, yang salah otak. Berat memang saudara-saudara.